International Monetary Fund atau IMF mengindikasikan beberapa negara di dunia seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Cina akan mengalami perlambatan ekonomi. Bahkan negara-negara tersebut berpotensi masuk ke dalam jurang resesi 2023 mendatang. Dalam laporannya pada 11 Oktober 2022, IMF menyebutkan negara maju yang berpotensi masuk ke dalam jurang resesi itu menyumbang sekitar sepertiga dari ekonomi global, sehingga ini akan berdampak sangat luas. Tidak diragukan lagi, ancaman resesi global 2023 semakin nyata di depan mata apabila melihat berbagai risiko yang mulai muncul di permukaan. Sampai saat ini, perbincangan soal ancaman resesi 2023 mendatang semakin menjadi dan nyata seiring semakin banyaknya kasus pemecatan massal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan ternama di dunia. Hal ini dilatar belakangi oleh salah duanya adalah inflasi dan kenaikan suku bunga yang telah merontokkan ekonomi dunia. Inflasi menyebabkan ekonomi masyarakat melemah dan daya beli semakin lesu sehingga mendorong perusahaan-perusahaan mengambil kebijakan untuk mengurangi biaya produksi. Sebuah laporan menyebutkan baru-baru ini Grab akan menutup layanan Grab Kitchen per 19 Desember 2022. Putusan ini terpaksa diambil perusahaan karena layanan dapur sewa itu tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, serta adanya peralihan menjadi model bisnis aset ringan. Di dunia, Microsoft baru-baru ini juga mengumumkan akan melakukan PHK kepada hampir 1.000 karyawan mereka. Hal ini tentu saja disebabkan bayang-bayang resesi yang dihadapi perusahaan asal New Mexico, Amerika tersebut. Menurut laporan, informasi pemutusan kerja ini diungkap Axios dan Business Insider berdasarkan laporan sumber anonim di Microsoft yang menyebutkan hampir 1.000 karyawan lintas divisi di Microsoft terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selain Microsoft, The New York Times melaporkan bahwa Elon Musk juga dimulakan telah memerintahkan PHK besar-besaran di media sosial Twitter. Tepatnya pada 29 Oktober 2022, pendiri SpaceX dan Tesla itu dilaporkan telah meminta manajer untuk mulai menyusun daftar karyawan yang akan kena PHK. Tidak tahu persisnya apakah rumor itu benar atau tidak, walaupun demikian, dari sini sudah bisa dilihat bahwa perusahaan-perusahaan besar di dunia sedang melakukan upaya PHK besar-besaran untuk setidaknya mengurangi biaya produksi dan pembayaran gaji karyawan menghadapi ekonomi yang kian merosot. Atau dalam bahasa yang lain, PHK tersebut dilakukan untuk membuat perusahaan menjadi lebih sehat. Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam banyak laporan, ancaman resesi ekonomi global juga bisa mengancam ketenaga kerjaan di Indonesia, terutama berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja secara massal seperti yang baru-baru ini dikabarkan telah dilakukan oleh Grab yang akan menutup layanan Grab Kitchen per 19 Desember 2022. Jika pemecatan massal menyasar hampir seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, maka bisa dipastikan kegelapan ekonomi benar-benar akan terjadi di negara ini. Ini bisa dibuktikan dengan uraian bahwa dengan semakin banyaknya karyawan yang dipecat atas dasar untuk menyehatkan perusahaan atau dalih-dalih lain yang tetap berujung pada PHK, maka sangat mungkin apabila angka pengangguran semakin bertambah dan jumlah kemiskinan juga akan semakin naik. Logika dasarnya begini, jika karyawan dirumahkan atau dipecat sementara mereka tidak memiliki cadangan kerja atau sumber penghasilan lain, maka ini akan semakin menambah jumlah orang yang kesusahan dalam aspek ekonomi. Apalagi di tengah potensi resesi di mana mencari pekerjaan menjadi perlombaan yang sangat kompetitif bahkan terkesan sangat sulit. Menghadapi resesi ekonomi 2023 mendatang tidak hanya dilakukan dengan menyiapkan strategi matang seperti mengatur ulang pos pengeluaran, mengelola utang, atau mulai menyimpan dana tabungan, melainkan ada hal lain yang perlu dipersiapkan, yaitu membutuhkan juga pemikiran yang kreatif untuk menghadapi ancaman paceklik ekonomi. Kreativitas menjadi senjata ampuh untuk menghadapi masa-masa menantang yang diramalkan akan terjadi tahun depan. Chief of Marketing Tip Paulina Purnawati menyebutkan di dalam masa yang menantang, kreativitas seseorang akan meningkat. Paulina mengatakan masa menantang selalu ada, dan dalam kondisi demikianlah sisi kreativitas seseorang bisa tumbuh, bisa naik. Semakin orang punya kebutuhan, struggling, maka semakin orang akan berusaha untuk menutupi kebutuhannya.
Senada dengan pernyataan tersebut, Sony Agustiawan, seorang dosen bisnis di Universitas Prasetya Mulia, mengungkapkan negara yang sukses dalam menghadapi masa menantang seperti potensi resesi 2023 mendatang adalah negara yang memiliki kreativitas yang tinggi. Contoh paling nyata dari aspek kreativitas ini adalah industri dan ekonomi kreatif. Tanpa menafikan potensi aspek lain, industri dan ekonomi kreatif bisa menjadi solusi untuk bertahan di tengah resesi ekonomi global. Membuka konferensi ketiga ekonomi kreatif atau World Conference on Creative Economy tahun 2022 di Bali International Convention Center, Joko Widodo mengatakan Indonesia akan mengambil peran terdepan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan mendorong peran ekonomi kreatif yang lebih besar dalam pemulihan ekonomi global. Jokowi yakin ke depan ekonomi kreatif dalam hal ini UMKM misalnya dapat menjadi solusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih luas dan berkelanjutan karena mampu mendobrak batas geografis, gender, ras, dan strata ekonomi. Secara sederhana, ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ide jadi bahan bakar utama dari konsep ekonomi kreatif ini. Menurut Badan Ekonomi Kreatif atau BEKRAF, Indonesia memiliki 16 subsektor yang berkontribusi dalam ekonomi kreatif, meliputi aplikasi dan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, video, dan masih banyak yang lain. Dari tadi kita sudah berbicara soal kreatif dan kreativitas sebagai salah satu solusi menghadapi kemerosotan ekonomi yang akan terjadi tahun depan. Ini bukan hanya soal resesi, tapi bagaimana menghadapi resesi dengan cara yang lebih bijak, cara yang membutuhkan daya pikir yang kreatif. Jangan bayangkan daya pikir kreatif itu hanya berpikir kreatif saja ya, tapi bagaimana pikiran kreatif tersebut terwujud dalam kerja-kerja nyata yang kreatif dan juga inovatif. Kerja-kerja yang bisa dilihat secara nyata bentuk dan hasilnya. Karakter nyata dari daya pikir kreatif adalah memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Inisiatif dan optimisme adalah dua kecakapan yang menggerakkan siapapun untuk menangkap peluang dan menerima kegagalan sebagai sebuah pijakan awal untuk meraih keberhasilan. Orang dengan dua kecakapan ini mempunyai kekuatan untuk berinisiatif, siap memanfaatkan peluang, mengejar sasaran lebih daripada yang dipersyaratkan, senang mengajak orang lain melakukan sesuatu yang tidak lazim dan penuh tantangan. Mereka yang optimis menunjukkan sikap yang tekun dalam mengejar sasaran, kendati tentu saja banyak rintangan. Mereka yang kreatif juga bekerja dengan harapan untuk sukses, bukan bekerja dengan harapan untuk gagal. Mereka memandang kegagalan atau kemunduran sebagai kendala yang dapat dikendalikan ketimbang sebagai kekurangan pribadi atau personal. Itulah yang harus dibangun di tengah ancaman resesi ekonomi, yaitu sikap optimis dan inisiatif yang tinggi untuk tetap bertarung melawan kiamat ekonomi 2023 mendatang. Pikiran kreatif akan terwujud dalam kerja-kerja yang kreatif pula, yang pada ujungnya akan membantu perekonomian Indonesia mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, di tengah gempuran resesi global tahun 2023 mendatang.